Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Bayu Taufik Ramdhani dari Prodi Teknologi Penangkapan Ikan untuk mata kuliah Kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis kami, yaitu ide bisnis kayu kusen. Apa itu kayu kusen? Usaha kayu kusen merupakan usaha industri rumahan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan meja, almari, kursi, mebel dengan menyusung konsep desain produk menggunakan ukiran hingga simpel minimalis. Produk kayu kusen menyediakan berbagai jenis produk keperluan rumah tangga, perkantoran, dan lain-lain. Kayu kusen Furniture hadir untuk memenuhi kebutuhan barang pelengkap yang dipakai rumah tangga, kantor, industri, dan pertokoan yang tumbuh semakin besar. Dalam kegiatan industri kayu kusen Furniture, memproduksi berdasarkan pesanan dari pihak konsumen dan menyediakan produk jadi. Selain memproduksi kayu kusen Furniture, juga melayani desain sesuai permintaan konsumen, customize. Jenis produksinya adalah berbagai perabot lemari, lemari dapur kitchen set, lemari pakaian, tempat tidur, meja dan lemari kantor, dan semua barang-barang furniture sebagai barang kebutuhan rumahan lainnya. Untuk tujuan sendiri, yang pertama itu kita membuat berbagai barang kebutuhan dari kayu yang berkualitas dengan harga yang wajar yang dapat dijual kembali tentunya. Lalu memanfaatkan kayu secara benar. Untuk tahapan pembuatan produk kayu kusen tersendiri, yang pertama itu kita mencari kayu yang masih kuat, yang bagus, yang kokoh. Lalu kita akan memotong kayunya sesuai produk yang akan dibentuk. Lalu kita akan menghaluskan kayu-kayu tersebut. Proses selanjutnya itu rangkai potongan kayu sesuai produk yang mau dibuat, lalu menuju ke pengecetan sesuai produk dan finishing. Selesai. Untuk perencanaan pemasaran, strategi pemasaran, yang pertama menggunakan sosial media sebagai sarana untuk mempromosikan produk, memasarkan secara langsung atau dari mulut ke mulut, memiliki tempat yang strategis untuk memasarkan produk, menjalin hubungan baik dengan konsumen, menganalisis target pasar, memberi diskon penjualan berbasis online dengan memanfaatkan aplikasi seperti Facebook, Instagram, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Untuk target pasar sendiri, toko perabot rumah, media sosial, masyarakat sekitar. Untuk analisis SWOT-nya, apa itu SWOT? SWOT sebuah singkatan, yaitu S yang merupakan strength, kekuatan, O opportunity, peluang, W weakness, itu kelemahan, dan T threat, itu ancaman. Yang pertama ada strength, kekuatan. Untuk kekuatan perlu kami menggunakan kualitas kayu terbaik, memproduksi kayu kusen yang berkualitas, memenuhi kebutuhan konsumen, ketersediaan modal, harga terjangkau sesuai kebutuhan. Lalu ada weakness, itu kelemahan. Yang pertama itu ada keterbatasan dana. Lalu ada biaya produksi yang cukup besar. Lalu membuatkan kayu yang cukup banyak, membutuhkan kayu yang cukup banyak. Lalu ada threat, itu ancaman. Yang pertama itu ada adanya kompetitor. Lalu penjamuran kayu yang lama, jika disimpan terlalu lama. Lalu ada bahan baku berkurang. Tentunya kayu juga dapat berkurang jika terus-terusan dicur. Lalu kita masuk ke bisnis model kanvasnya. Yang pertama itu ada customer segment. Customer segment itu target customer kita. Yang pertama itu semua kalangan masyarakat yang membutuhkan lemari dan lain-lain yang terbuat dari kayu. Lalu ada toko furnitur perabot rumah. Yang kedua ada customer relationship. Bagaimana menarik customer dan mempertahankan pelanggan lama agar betah. Yang pertama, kita menerima pesanan online, lalu menerima kritikan dan saran dari pembeli, menawarkan harga, diskon, cashback sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan. Lalu kita meningkatkan komunikasi dengan hubungan personal dengan pelanggan, memiliki hubungan baik dengan pelanggan. Lalu yang ketiga ada channel. Channel yaitu bagaimana customer mendapatkan produk kita atau agar tahu produk kita. Yang pertama dari sosial media, lalu ada dari marketplace, e-commerce seperti dari Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Lalu melalui Facebook Ads, iklan melalui Facebook, dan toko furnitur perlengkapan rumah yang tersebar di sekitar. Lalu yang keempat ada value proposition, yaitu produk kita itu apa aja sih? Mengapa produk kita pantas untuk dibeli? Yang pertama itu kita menggunakan bahan kayu yang kuat dan tidak rapuh.
Lalu bisa customize sesuai dengan ukuran, model, bentuk sesuai dengan permintaan konsumen. Bisa ukuran, desain, pola pintu dan pola pelitur serta modelnya dapat disesuaikan dengan keinginan pembeli. Lalu menghasilkan produk yang berkualitas baik yang mampu bersaing di pasaran dengan memberikan harga yang relatif lebih terjangkau untuk bisa dijual kembali. Dan tentunya kita harus bersertifikat untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih dari para customer. Lalu ada key activities. Key activities itu kegiatan bisnis itu apa aja? Aktivitasnya itu ngapain aja? Yang pertama itu aktivitas proses produksi, mulai dari membeli bahan baku, mendesain produk, menciptakan produk, mengecat dan lain-lain sampai produk jadi. Lalu ada aktivitas pemasaran dan aktivitas pengiriman barang. Selanjutnya ada key resource. Key resource itu sumber dayanya apa aja? Yang pertama, sumber daya mesin dengan jumlah di atas 30 unit dengan berbagai macam fungsi dan tools lainnya. Lalu ada sumber daya manusia, kendaraan, dan sumber daya alam tentunya. Selanjutnya ada key partners. Key partner itu mitra kerjanya dengan siapa saja. Yang pertama itu kita mempunyai hubungan partner dengan kontraktor dan supplier kayu. Lalu yang kedua, toko peralatan pengrajin kayu dan dengan reseller. Lalu ada cost structure. Cost structure yaitu rincian biaya apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama, biaya izin pembuatan SVLK. SVLK itu sertifikatnya. Lalu ada biaya listrik, biaya marketing, biaya iklan, dan biaya bahan baku. Dan juga biaya untuk upah tenaga kerja. Lalu ada revenue stream. Revenue stream itu pendapatan kita dari mana atau keuntungan produk. Yang pertama dari penjualan kayu kusen kita. Lalu penjualan bahan baku langsung kepada pelanggan tanpa melalui proses produksi, yang dimana kita juga menjual yang belum diolah kayunya, yang belum diproduksi. Dan terakhir itu ada penjualan mesin yang sudah rusak ke toko-toko yang menerimanya. Untuk analisis resiko usahanya sendiri, yang pertama itu ada kenaikan harga bahan baku dan operasional, muncul pesaing dengan usaha sejenis, persaingan yang ketat di pasar. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mungkin masih banyak sekali kekurangan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. ありがとうございます。